Bismillahirrahmanirrahim. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ditakdirkan melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu adalah bekas pijakan kudanya Jibril, diambil tuh bekas pijakannya itu, dan itu menjadikan kebanggaan Samiri di hadapan Bani Israel. Makanya kalau kuda itu menempel di sebuah tempat di bumi, tumbuh tuh, hidup dia. Itulah yang dilihat Samiri, karena Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa, dia orang paling depan. Sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan dia tahu bekas pijakannya. Diambil tuh bekas pijakannya, kemudian disimpan. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihi salatu wassalam, dia menciptakan fitnah di situ. Ketika Bani Israel merasa bersalah gitu kan, karena mereka telah mengambil emasnya kaum Qibti, kaumnya Fir'aun. Karena sebelum mereka pergi, hari itu sebagian mereka meminjam emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian sebagai hak mereka karena sudah bekerja, mereka minta upah. Tapi ada yang mengatakan meminjam. Jadi banyak orang yang meminjam emas dari kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadihi lailan, agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah orang-orang Musa ini, Bani Israel, belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun, dibawa sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah dengan emas yang mereka bawa itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri kemudian memerintahkan orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa Bani Israel yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri, dibentuk patung anak sapi, dicetak gitu bahasa kita ini, dimasukkan, dicetak, keluar patung anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi ini, Samiri kan punya tanah yang hidup bekas pijakan kudanya Jibril. Dilempar tanah itu ke patung Samiri, tiba-tiba hidup patung itu, mengeluarkan suara. Tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sapi bisa berjalan, tidak. Dia tidak hidup seutuhnya, tetapi hidup hanya mengeluarkan suara sapi, lahu khuar. Ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, bukan hidup, tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu, apabila angin datang mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran nanti kita akan baca, patung itu hidup dan bersuara. Dari itulah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa, jauh-jauh dia ke Tur, Tuhannya ada di sini katanya. Nih Tuhannya. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini, kemudian mereka murtad dari ajaran Musa.